Bu Dewi. Selamat pagi, Oke, Bu bagaimana Laras. kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, saya kabar baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, Bu Dewi, kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya ya kali ini ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita punya waktu mungkin antara 5 sampai 10 menit ya. Barangkali nanti ada yang mau disampaikan oleh Bu Dewi, namun sebelum saya mulai mau ada yang disampaikan dulu dari Bu Dewi, perasaannya begini. Pagi ini, yang jelas saya mendengar Bu Laras mengajak ngobrol tentang coaching. Saya ada ketertarikan. Saya semoga nanti dari obrolan kita, saya bisa mendapatkan manfaatnya ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Eh, kita mulai saja ya langsung ke sesi tanya jawab pada sesi coaching kali ini. Dari obrolan kita Ya, pada siap, hari Bu. ini, apa sih kira-kira tujuan yang ingin Ibu Dewi capai atau apa yang ingin Ibu Dewi inginkan dari pertemuan kita kali ini? Eh, saya Saya kan mempunyai masalah, saya ingin masalah saya ada solusinya. Saya ingin murid saya yang sedang saya ini bisa berubah dan bisa kembali rajin berangkat ke sekolah. Oh ya, jadi Bu Dewi sekarang sedang menghadapi atau sedang terpikirkan akan murid Bu Dewi yang jarang berangkat ke sekolah, seperti itu ya Bu? Betul, Bu. Jadi kan murid saya itu sering sekali tidak berangkat ke sekolah karena alasan sakit, Bu. Tapi untuk kebenaran informasinya saya perlu selidiki lebih lanjut. Oke, baik. Untuk kehadiran Ananda dari murid Ibu Dewi sendiri ini seperti apa, Bu? Dalam 1 minggu itu hadir berapa kali atau seperti apa? Jadi begini, Bu, itu saya punya murid satu orang itu namanya Salma. Dia memang hampir setiap minggu itu ada tidak berangkatnya. Bahkan yang parahnya itu seminggu hanya berangkat 3 kali pernah. Eh, Sering 1 kali, 2 kali gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan itu sudah keterlaluan, menurut saya juga sudah keterlaluan karena presentasi untuk tidak berangkatnya lebih banyak di bulan-bulan kemarin gitu. No. Jadi Ananda Salma ini lumayan sering ya tidak berangkat ke sekolah, kehadirannya jarang ya, presentasi kehadirannya lumayan sedikit. Dari Ibu Dewi sendiri itu sudah pernah menanyakan langsung atau ke teman-temannya atau seperti apa? Kalau kondisinya terus terang saya sendiri masih bertanya-tanya sendiri ya. Jadi saya juga mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa Ananda Salma ini sebenarnya menurut informasi dari temannya nih, sebenarnya dia itu dilakukan masalah sakitnya, alasan sakitnya karena kata temannya dan tetangganya di rumah, Salma itu terlihat seperti sehat-sehat saja, kemudian dia juga tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, bahkan bermain seperti layaknya orang sehat dan menggunakan fisiknya. Nah, tapi di sini saya juga masih mempercayai nih surat izin yang diberikan oleh orang tuanya Salma. Jadi di sini tetap saya mau mencari informasi terlebih dahulu, kenapa sih Salma
tidak berangkat atau motivasi berangkat ke sekolahnya itu sangat rendah seperti itu, Bu. Oke, jadi sudah ada informasi tentang Ananda Salma ini, tetapi dari teman-temannya, nggih, dan dari surat izin yang disampaikan oleh Ananda Salma ini menyampaikan bahwa itu sakit. Tapi dari teman-temannya ada keterangan bahwa Ananda Salma ini sebenarnya bisa bermain-main seperti anak pada umumnya yang tidak sakit seperti itu, ya Bu. Oke. Nah, untuk Betul sekali, Bu. untuk dengan keadaan seperti ini tadi sepertinya Bu Dewi menyampaikan bahwa Bu Dewi berencana untuk menanyakan langsung kepada Ananda Salma, betul begitu? Betul sekali. Kebetulan kalau menanyakan dengan kalimat pertanyaan lugas seperti itu, saya memang belum pernah. Jadi tapi saya mendekati dia, saya berusaha mengenali dari gerak-geriknya. Kalau orang sakit kan kita secara umum bisa membedakan ya Bu ya. Mungkin badannya demam atau fisiknya lemah atau dari pandangan matanya layu dan sebagainya. Kalau saya melihat di situnya sebenarnya saya sudah sedikit ada kesimpulan lah, tapi itu belum satu kesimpulan yang maksimal. Jadi saya melihat memang mungkin lebih besar informasi untuk kebenaran informasinya lebih besar dari teman-temannya itu, karena kalau saya lihat Salma sih seperti anak sehat pada umumnya, Bu. Cuma yang menjadi ganjalan saya kan, ini kira-kira kenapa kok dia sering sekali tidak berangkat, apa yang salah dengan saya, kemudian apakah ada yang salah dengan saya atau apakah dia sendiri punya alasan tertentu. Ini masih menjadi ganjalan sekali buat saya, Bu. Oke. Jadi bisa saya tangkap tadi Bu Dewi ngasih penasaran atau ingin memastikan lebih lanjut informasi yang sebenarnya dari alasan ketidakberangkatan Ananda Salma ini. Untuk memastikan informasi itu apa alasan yang sebenarnya dibalik Ananda Salma ini, Bu Dewi ada rencana apa, Bu Dewi? Untuk rencana ya Bu ya, rencana mungkin saya akan memastikan informasi itu dengan cara mungkin bisa kunjungan ke rumah, home visit. Saya kalau kunjungan ke rumah saya bisa ketemu dengan orang tuanya atau mungkin melihat langsung nih kondisinya Salma di rumah seperti apa. Kalau memang benar-benar sakit, saya pun bisa melihat ketika saya melakukan kunjungan ke rumah, ke home visit itu. Nah, nanti di situ kan saya sudah mendapatkan informasi yang jelas. Jadi mungkin saya akan berarti gini, kondisinya berarti memang kalau misalnya sakit, ya memang berarti harus disembuhkan dulu. Kalau misalnya ada alasan lain, nanti tindak lanjutnya saya akan lagi begitu. Oke. Jadi ada rencana dari Bu Dewi untuk home visit ya, mengunjungi rumah Ananda Salma. Kira-kira kapan itu akan dilakukan Bu Dewi untuk rencana ini? Maaf Bu, bisa diulang di sini kok suaranya putus-putus ya? Untuk Bu Dewi itu kan tadi ada rencana, menyampaikan bahwa ada rencana untuk mengunjungi Ananda Salma atau home visit ke rumahnya. Untuk rencana ini kira-kira akan dilakukan Bu Dewi kapan? Gitu? Insya Allah secepatnya Bu. Jadi ini kan masih awal semester, belum terlalu padat tentang itunya, masih juga istilahnya pengenalan anak-anak ke sekolah ya, jadi belum terlalu padat pembelajarannya. Secepatnya saya akan ke rumah. Nanti kalau memungkinkan saya bisa ajak teman-teman sekelasnya atau nanti saya bisa sendiri dulu untuk benar-benar berbincang dengan orang tuanya begitu Bu. Oke, baik Bu Dewi, dari percakapan kita tadi ini
masalah atau tantangan yang dihadapi Bu Dewi di sekolah ini, Bu Dewi sudah menentukan rencana ke depannya, yaitu tadi mau home visit ya Bu. Untuk berikutnya kita masuk ke tahap komitmen ini Bu. Komitmen atau tanggung jawabnya ini. Kira-kira dari rencana tadi yang sudah Bu Dewi canangkan akan segera dilakukan itu, apa komitmen Bu Dewi terhadap rencana tersebut? Saya akan komitmen, yang pertama jelas saya akan nanti melakukan rencana saya, yaitu mengunjungi rumahnya Bu. Saya di rumahnya, saya akan manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mencari informasi apakah benar alasan Salma itu sakit atau tidak. Kalaupun benar kata teman-temannya kalau sebenarnya kondisi Salma itu tidak sakit, saya akan mencari penyebabnya kenapa Salma itu masih beralasan sakit untuk tidak berangkat. Jadi kenapa sih dia kok minat untuk berangkat ke sekolahnya sangat kurang, motivasinya untuk belajar itu sangat kurang. Nah, di sini ketika saya sudah menemukan jawabannya, insya Allah Bu, saya akan membantu Salma untuk mengembalikan motivasi berangkat ke sekolah. Oke, baik Bu Dewi, menarik ini tadi yang sudah Bu Dewi sampaikan. Bincang-bincang kita kali ini, insya Allah tujuannya sudah tercapai ya Bu Dewi ya, dan tujuan sesi kita kali ini ya Bu. Ya, dari permasalahan Bu Dewi tadi sudah ada rencana, Bu Dewi sudah mencanangkan rencana untuk melakukan home visit dan komit terhadap rencana tersebut. Artinya Bu Dewi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Dewi hadapi ini. Baik, karena waktunya juga terbatas, kita akan ngobrol-ngobrol lagi atau sesi sharing lagi setelah Ibu Dewi nanti melaksanakan home visit ke rumah Ananda Salma ya, dengan hasil-hasil yang didapatkan nanti akan kita bincangkan lagi. Begitu Ibu Dewi, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup sesi kali ini? Iya, Bu Laras, saya mengucapkan terima kasih sekali. Proses coaching kali ini saya mendapatkan banyak manfaat. Intinya bahwa Bu Laras berhasil menguatkan saya berhasil menemukan solusi atas masalah saya berkat obrolan dari Bu Laras juga. Terima kasih sudah menggali potensi dari diri saya sendiri. Kemudian insya Allah saya komitmen dengan tanggung jawab saya, dengan rencana saya, insya Allah akan saya laksanakan. Nah, terima kasih atas segalanya. Yang jelas, kalau butuh bantuan, saya memerlukan Bu Laras lagi ya, Bu ya. Nanti kita lakukan obrolan lagi seperti ini. Terima kasih Bu Laras. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selesai. Waalaikumsalam. Saya makan dulu ya Mbak.